Halo, apa kabar segenap keluarga besar dan sahabat UKDW yang saya kasihi dimanapun saudara berada. Shalom, berkah dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Mother Teresa dari Calcutta, India, pernah mengatakan sesuatu yang sangat menarik menurut saya. Beliau mengatakan, "It's not about how much you do, but how much love you put into what you do that counts." Ini sebuah pesan yang sangat kuat tentang sebuah nilai yang diletakkan bukan pada seberapa besar prestasi atau apa yang kita lakukan, tetapi justru pada seberapa kuat cinta yang kita berikan pada setiap hal sekalipun sederhana yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Poin ini yang menjadi sangat menarik untuk kita coba uraikan dengan apa yang akan saya bagikan pada hari ini. Hari ini saya ingin berbagi tentang satu nilai yang dihidupi oleh segenap keluarga besar UKDW, yaitu striving for excellence. Sebuah nilai di mana setiap warga atau keluarga besar UKDW berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk mencapai sebuah kualitas hidup. Ini adalah nilai yang luar biasa menurut saya, yang mendorong setiap keluarga UKDW berusaha untuk meningkatkan kualitas dan kontribusi pada kehidupan menjadi yang terbaik, seolah-olah kita lakukan ini demi kemuliaan Tuhan. Ada satu hal yang konkret yang saya ingin coba bagikan. Ini sebuah contoh kecil sebenarnya, tetapi saya percaya bahwa bukan perkara kecil atau besar apa yang sudah kita lakukan, tetapi lebih pada bagaimana kita menghidupi hal yang sudah kita lakukan itu. Saya ingin berbagi tentang satu aksi yang dilakukan oleh beberapa teman, dosen, yang menamakan dirinya sebagai aksi UKDW Berbagi. Aksi ini kami inisiasi sekitar bulan Maret. Saya tepatnya itu tanggal 24 Maret tahun 2020 ini. Di saat kondisi tidak menentu terkait dengan pandemi COVID-19. Tepatnya tanggal 24 Maret 2020, saya menginisiasi sebuah aksi melalui sebuah proses yang sangat unik. Jadi pada waktu itu kita di UKDW sudah menerapkan work from home. Jadi hampir semua kegiatan di kampus ini praktis terhenti dan kami melakukan aktivitasnya lewat rumah. Banyak berita terkait dengan situasi di Indonesia maupun dunia di bulan itu yang sangat menyedihkan. Banyak korban kejatuhan, sakit. Kemudian yang menyedihkan juga adalah dampak dari pandemi ini, di mana banyak sekali orang yang tiba-tiba menjadi miskin dan tidak mampu. Nah, di tengah situasi yang seperti itu, ada kegelisahan yang menggerakkan saya pada waktu itu untuk mencoba berbuat sesuatu. Ini bukan perkara gagah-gagahan atau sok heroik gitu ya, tetapi kegelisahan itu sangat menekan saya. Kemudian saya berbagi dengan salah satu dosen senior. Saya ceritakan gagasan tentang bagaimana kalau kita berbuat sesuatu walaupun kecil, tetapi itu menjadi sebuah langkah konkret untuk membantu situasi di luar sana. Harapan saya bersambut, artinya dosen senior itu menyatakan setuju dan sangat mendukung. Ini yang di luar dugaan saya. Dalam hati saya pada waktu itu saya berpikir bahwa beliau akan menyampaikan beberapa hal yang mungkin keberatan atau kesulitan dan sebagainya, karena situasi yang waktu itu semua orang takut untuk keluar rumah. Tapi kemudian ya situasinya berubah ketika beliau menyatakan sanggup dan mau mendukung. Dan saya mencoba berbagi ide ini ke beberapa teman dengan menyertakan nama beliau. Beliau adalah Pak Eko Prawoto, dosen senior di UKDW. Kemudian dengan nama beliau dan saya dengan ide-ide yang sederhana, beberapa teman mulai bergabung. Lalu gerakan ini menjadi agak besar ketika
WAG itu kami sebar ya ide ini. Kemudian banyak orang mulai bergabung sehingga tanggal itu, hari itu juga, hari Sabtu sama, sehingga kita membuat WAG khusus untuk aksi ini. Anggotanya dari hari ke hari bertambah dengan jumlah dosen, yang terutama dosen pada waktu yang mulai bergabung dan mulai berbagi ide dan gagasan. Itu yang dimulai dengan kita sekedar berbagi sumbangan gitu untuk membelikan sesuatu untuk teman di luar, berubah menjadi ide yang lebih kompleks dan lebih beragam. Bu Ani dari Biotek membagikan gagasan bahwa beliau sudah membuat hand sanitizer dengan teman-temannya. Lalu beliau bersedia untuk berbagi hasil karya ini menjadi bagian dari UKDW Berbagi pada waktu itu. Kemudian teman-teman yang lainnya, ada Pak Christian, dia punya ide untuk membuat wastafel mobile gitu yang bisa ditaruh di tempat-tempat publik. Kemudian ada Pak Eka dari Fakultas Bisnis, beliau punya gagasan yang cukup cemerlang, yaitu membuat sabun cuci tangan antiseptik. Nah, kemudian ada juga Bu Linda bergabung dengan Pak Christian membantu membuat wastafel mobile ini. Kemudian ada Pak Marcel dari Desain Produk juga mencoba menggagas tentang face shield waktu itu. Bu Centauri, Bu Cencen dari Desain Produk juga mengusulkan untuk membuat masker kain. Dan kemudian beliau dibantu dengan beberapa dosen ibu-ibu kemudian membuat masker kain dengan dijahit sendiri. Ini yang menarik bahwa ibu-ibu ini dengan tekun di tengah harus mengurusi keluarga, pekerjaan, kantor. Mereka masih menyempatkan untuk membuat sesuatu yang menurut mereka sedang menjahit harapan buat teman-teman yang ada di luar sana. Gerakan ini kemudian juga melebar kepada mahasiswa karena banyak sekali relawan yang mulai bergabung untuk sekedar membantu apa yang bisa mereka bantu. Mereka adalah mahasiswa yang masih tertinggal di Jogja pada waktu itu. Kemudian ini juga gerakan ini tidak hanya terhenti di UKDW, tetapi juga melebar bahkan ke luar. Saya nggak tahu caranya seperti apa, tapi setiap kali kita posting hasil karya kita, gerakan-gerakan kecil kita itu direspon dengan sangat baik. Jaringan saya di sosial media saya, mereka merespon dengan baik dan beberapa berbuah menjadi bergabungnya beberapa teman. Ada teman-teman pemuda dari Intervide, jadi ada teman-teman juga dari Queen Sunan Kalijogo. Jadi gerakan ini menjadi tanpa sekat ya, tidak ada istilahnya bahwa ini gerakan UKDW yang notabene adalah berafiliasi dengan gereja, itu tidak. Jadi ini menjadi gerakan universal yang semua orang ingin berbagi dengan hal-hal yang sederhana. Jadi kami menonjolkan tentang bagaimana kesederhanaan ini bisa menghasilkan sesuatu yang baik dan berguna bagi sekitar kita secara konkret. Nah, gerakan ini kemudian pada bulan April kami mendapatkan dukungan dari beberapa pihak lewat Pak Henry ya, Pak Rektor waktu itu kemudian merestui setelah kita melakukan beberapa gerakan aksi nyata. Beliau langsung menjadikan UKDW Berbagi menjadi representasi dari aksi peduli kampus Universitas Kristen Duta Wacana bagi sesama. Jadi gerakan ini sebenarnya merupakan sebuah proses yang akan panjang kita lakukan, tidak hanya sekedar di masa pandemi, tetapi juga akan kita lakukan seandainya ya, ini kita bukan berarti meminta ya, seandainya memang ada situasi kebencanaan. Karena negara kita negara yang sangat rawan dengan bencana, baik itu bencana alam maupun bencana sosial. Jadi lewat UKDW Berbagi nanti jika seandainya terjadi sesuatu di luar sana yang harus kita beri dukungan, kita sudah memiliki sebuah wadah. Nah, lewat Pak Rektor ini juga beberapa sahabat UKDW mulai tertarik dan melirik aksi ini sebagai mitra. Jadi ada kelompok inti ya, komunitas inti Indonesia Tionghoa itu juga memberikan donasi berupa masker medis. Ini yang sangat berguna. Pada waktu itu kami langsung membagikan 2.000, masih ingat 2.000 masker medis, di mana pada saat itu masker medis langka di pasaran, sehingga donasi ini menjadi sangat berarti. Kami bagikan ke rumah sakit gugus depan dari penanganan COVID-19, ada di Gunung Kidul, karena kita tahu bahwa Gunung Kidul menjadi daerah di mana para pekerja yang di luar kota tuh mudik. Nah, ini juga menjadi situasi yang baik.
Sehingga kita membantu di RSUD Gunung Kidul dan satu rumah sakit swasta, Panti Waluyo di Gunung Kidul, karena itu ditunjuk sebagai salah satu rumah sakit resmi untuk menangani pasien COVID-19. Kemudian juga ini melebar, kami juga sebar ke daerah Kulon Progo di rumah sakit Nyi Ageng Serang, juga RSUD Wates, serta sampai ke Purworejo. Purworejo itu ada rumah sakit Aisyah, jadi rumah sakit Islam. Di sana kita berikan bantuan, tidak hanya masker medis, juga ada hand sanitizer, kemudian juga sabun cuci cair antiseptik. Ini hasil karya, beberapa hasil karya dari dosen-dosen di UKDW. Nah, dari kisah ini sebenarnya kami ingin berbagi tentang sebuah hal yang kelihatannya sederhana, satu niat yang sederhana sekali, ingin berbagi bagi sesama, terutama dalam meringankan situasi yang kita hadapi bersama ini. Ternyata bahwa ide yang sederhana ini bisa menjadi berkembang demikian luar biasa menurut saya, karena kemudian bisa menggerakkan banyak hati untuk ikut terlibat. UKDW Berbagi juga membangkitkan sebuah sikap tubuh dari teman-teman yang menjadi relawan, menjadi sikap tubuh yang luar biasa menurut saya. Di tengah kecemasan dan ketakutan orang untuk keluar dari lingkungan nyaman pada waktu itu, beberapa teman menyediakan diri untuk menjadi relawan untuk membagikan sumbangan donasi kepada rumah sakit, di mana waktu itu orang menghindari rumah sakit, tapi ini teman-teman terpanggil, kita harus menyampaikan bantuan ini ke rumah sakit. Sebenarnya pada waktu itu banyak sekali orang ingin membantu, tetapi mereka takut untuk menyampaikan bantuan itu, karena memang situasinya menjadi sangat rawan bagi posisi orang tersebut jika ingin membagikan dan berjumpa dengan orang lain. Sehingga saat itu saya juga meminta teman-teman untuk kita menjalankan protokol. Jadi kita tetap ya sambil berdoa bahwa kita sampaikan sumbangan ini, donasi ini pada mereka, karena ini harus sampai ke mereka. Karena gerakan ini kemudian dilihat oleh teman-teman di luar, beberapa komunitas yang lain selain INTI juga ada Indonesia Go Niniwe, itu komunitas para hamba Allah, itu juga memberikan donasi yang luar biasa. Itu ada 200 paket sembako yang kemudian kami sebar kepada kelompok-kelompok rentan seperti kaum lansia, kemudian para pedagang kaki lima yang sudah lanjut usia, yang kondisinya sangat memprihatinkan. Lalu kita bagi pada mereka, pengayuh becak gitu ya. Pada waktu itu kemudian ini menyebar ke mereka. Kemudian gerakan ini juga membuat beberapa person secara personal membagikan donasinya. Yang unik, muncul kreativitas. Jadi teman-teman mahasiswa ekonomi sebagai contoh di UKDW, mereka melakukan aksi penggalangan dana lewat konser online, yang kemudian hasilnya dibagikan, disumbangkan sepenuhnya bagi gerakan UKDW Berbagi. Jadi gerakan ini tidak hanya membangun sebuah sikap tubuh yang sangat mulia menurut saya, tetapi juga membangkitkan kreativitas untuk membantu sesama. Poin yang besar ini menurut saya sejalan dengan nilai Duta Wacana, Striving for Excellence, di mana semua orang berusaha untuk mencapai kualitas yang terbaik. Di sana ada kreativitas yang terbangun, di sana ada niat yang bisa istilahnya meruntuhkan hambatan-hambatan situasi yang mereka hadapi, tetap dengan sebuah kesadaran bahwa kualitas itu menjadi hal yang dijaga. Tahapan yang paling krusial dan membuat kami cukup berbahagia juga bahwa gerakan ini kemudian dikenali di jaringan lebih luas. Jadi Pak Eko Prawoto pada waktu itu mengajak saya untuk tergabung di apa yang disebut IACCR, jadi International Alliance COVID-19 Community Response. Jadi ini aliansi dari banyak relawan gerakan di seluruh dunia yang dimotori sama teman-teman di China. Ada teman dari Meksiko, dari India, dari Pakistan, dari Amerika Latin, Indonesia banyak. Nah, UKDW Berbagi menjadi salah satu membernya sekarang. Artinya bahwa gerakan ini sudah terbaca di seluruh dunia. Dari kegelisahan yang sederhana, ini bergabung menjadi kegelisahan global,
Dan UKDW Berbagi secara resmi sudah bergabung di IACCR itu, dan kemudian secara rutin kita akan melaporkan apa-apa yang sudah kita lakukan. Artinya di sini kalau pencapaian excellent sampai pada tahap ini menurut saya sudah melebihi dari ekspektasi kami. Jadi kami pun tidak pernah membayangkan bahwa gerakan ini menjadi bagian dari gerakan dunia. Pesan yang sangat penting di sini yang ingin saya sampaikan adalah jika kita dituntun oleh sebuah nilai kebaikan, ikutilah intuisi itu. Karena siapa tahu kita memang menjadi alat untuk dipakai agar tercapai apa yang disebut sebagai excellent tadi. Menurut saya apa yang saya bagikan di sini menjadi sebuah contoh konkret, sederhana yang bisa dilakukan oleh teman-teman keluarga besar UKDW untuk jangan ragu-ragu jika memiliki suatu gagasan ide, terutama yang digerakkan oleh kebaikan. Tidak usah mikir bahwa ini akan seperti apa, tetapi fokuslah pada kebaikan itu. Karena menurut saya, kebaikan itu akan membimbing kita pada kreativitas dan kecerdasan. Selama kita tulus dan rendah hati untuk mengakui bahwa dalam diri kita ada kebaikan. Karena kita memang diciptakan sungguh amat baik. Jadi ini sebuah poin yang menurut saya mendasar. Saya percaya bahwa setiap orang itu punya kebaikan, dan ketika kebaikan dikelola dengan rendah hati, dengan ketulusan, saya yakin kebaikan itu akan mengajarkan kita banyak kreativitas dan kecerdasan. Dan kita akan berada pada situasi di mana segala situasi hidup ini akan mendukung kita. Saya sudah membuktikan itu. Satu hal yang lain yang perlu saya sampaikan dan mungkin bisa menjadi sharing ya tentang nilai striving for excellence ini, bahwa kebaikan itu juga sifatnya menular. Ini hati-hati dengan kebaikan. Kan biasanya kalau orang baik dan dia membuat konkret kebaikan itu dirasakan, biasanya cepat menular. Dan itu artinya sebuah tanggung jawab besar sedang menanti Anda semua. Jadi siapkan diri kita semua agar kita bisa meraih apa yang terbaik demi kemuliaan Tuhan.